Nah, 1839 didirikan di sana dan baru pindah ke Boston itu tahun 1600. Buka contekan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini di sini ada matahari. Jadi kami memutuskan untuk jalan-jalan, betul? Betul sekali. Dan suami saya hari ini mau ngajakin jalan-jalan ke Boston University. Oke. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah, hari ini kami akan tour tentang Boston University. Jadi Boston University itu ada apanya aja gitu ya. Nanti kita bisa tour langsung kepada yang sekolah di Boston University, oke? Ya, tapi nggak semuanya kita jelajahin karena memang luas banget. Jadi kita mungkin hanya menjelajah 30 atau 40% aja area Boston University. Oke, Boston University. Oke, nanti aku akan menjelaskan sedikit tentang Boston University ya di awal. Mungkin nanti kalau misalkan aku ada salah-salah, boleh tolong dikoreksi ya. Pasti banyak salahnya sih. Jadi di tempat daerah kami tinggal itu di sini banyak banget kampus. Nah, kampus yang terdekat di tempat tinggal kami itu ada Boston University, ada MIT, dan juga ada Harvard University. Nah, Boston University sendiri itu di bagian sebelah sana, di balik bangunan ini sebelah sana itu ada yang namanya Charles River. Ya, kalau udah pernah lihat video sebelumnya, udah aku tayangin itu seperti apa Charles River waktu itu. Charles River waktu salju ya. Nah, di sebelah sana itu Charles River. Dan Boston University dan dua kampus yang tadi itu dipisahkan oleh sungai Charles River itu. Jadi kalau mau ke MIT Itu ada suara mobil. iklan. Jadi kalau dari Boston University mau ke MIT atau Massachusetts Institute of Technology itu tinggal nyebrang sungai aja gitu kan, tinggal lewat jembatan nyebrang, maupun juga ke Harvard University itu juga tinggal nyebrang aja gitu kan. Terus Boston University itu dia itu sebenarnya panjang, ngikutin si sungainya itu aja tuh panjang gitu, dan ada di beberapa tempat. Nah, kalau dibagi dari tempatnya, daerahnya itu ada 3 kampus, ada 3 titik, yaitu Charles River Campus, yang ini di sini sekarang yang nanti akan kita kunjungi. Terus ada Fenway Campus dan juga ada Medical Campus. Di sebelah kanan nanti ini aku liatin. Nah, ini kan ada jalan ke sana. Nah, itu di balik tembok ini kan ada jalan sedikit tuh ke sana. Nah, di tembok ini di sana udah sungai Charles River. Nah, di seberangnya sana ada MIT, terus ke arah sana itu si Harvard University-nya. Oke, gitu. Bentar ya, nyebrang dulu. Kami sekarang lagi jalan nih. Nah, nih kalau misalkan lihat bangunan di sebelah sini, terus juga di sebelah sini, ini semua sudah miliknya si Boston University. Ini adalah bio housing sebutannya. Oh, ini ada tulisannya tuh. Residence. Oh iya. Ini bio housing, ini ada tulisannya residence gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Boston University itu bisa tinggal di bio housing ini. Betul? Ya, begitu. Jadi kalau yang anak-anak undergraduate itu kalau nggak salah itu nanti kita cek lagi, itu kalau nggak salah wajib tinggal di dormnya punya Boston University, asramanya Boston University. Tapi itu yang modelnya tingkat, bukan di area sini. Nanti ada di lebih ke arah barat. Kalau yang ini, bangunan-bangunan ini itu, ini on-campus housing khusus anak-anak graduate students. Jadi anak-anak S2 sama anak-anak S3 itu, mereka tinggalnya di sekitaran sini, salah satunya. Karena ada banyak banget titik untuk ini ya, untuk on-campus housing, terutama yang kita huni, itu juga masuknya on-campus housing. Cuman yang di sini,
ya ini adalah sebagian kecil dari on-campus housing milik Boston University. Oh gitu, berarti ini ya, apa namanya, bio housingnya itu buat yang S1 dipisah sama yang buat S2 dan S3 gitu Iya, ya? yang dipisah antara undergraduate sama graduate students. Oke, dan tapi untuk apa namanya, untuk yang membawa keluarga, mereka bisa tinggal di on campus kan? Ya kita tinggal di on campus. Iya, maksudnya gitu. Oke, terus apa lagi nih terkait tentang bio gitu, atau teman-teman pasti kan pengen tahu mungkin sejarah bio, terus apa dan lain sebagainya gitu. Bisa tolong dijelaskan? Ada truknya bio. Oh iya. Ada Ini ada bio truknya facilities. Jadi Boston University itu sebenarnya didirikannya itu tahun 1839. Dan uniknya Boston University itu ketika didirikan pertama kali itu nggak di Boston, nggak di Massachusetts, tapi di Vermont. Vermont itu negara bagian lain yang letaknya di utaranya negara bagian Massachusetts. Nah, 1839 didirikan di sana dan baru pindah ke Boston itu tahun 1600. Bukan contekan lagi. Jadi Boston University itu pertama kali didirikan di Vermont tahun 1839. Lalu di tahun 1869, 30 tahun kemudian didirikan di sana, mereka pindah di area Boston ini. Nah, bangunan yang pertama kali didirikan di sini punyanya Boston University itu adalah gerejanya sama 2 sekolah. Yang pertama adalah School of Theology dan satu lagi itu School of Art and Science. Oh, itu kayak fakultas yang pertama kali. Karena awal mulanya itu Boston University itu adalah institut yang didirikan untuk meneliti terkait agama. Theologinya sendiri, School of Theology. Bahkan sebelum jadi nama Boston University itu sudah 4 kali ganti nama. Nanti daftarnya ada di sini. Tuh. Dan kalau kita ngomongin apakah Boston University itu adalah kampus tertua di kota Boston? Tidak, karena ada lagi yang lebih tua yaitu Harvard University. Benar. Kalau Boston University kan didirikan tahun 1839. Kalau Harvard University itu didirikan tahun 1600 sekian. Nah, kalau Massachusetts MIT itu didirikannya sama kayak ketika Boston University pindah ke area Boston di tahun 1860-an juga. Gitu. Oh iya, terus ini bangunan apa nih? Kayak bagus banget bangunannya ini. Iya, ini kan? Bangunannya ini kalau dilihat itu di tembok-temboknya itu ada akar-akarnya kan. Nah, ini kebetulan karena baru aja musim winter, jadi kelihatan itu akar kering. Tapi nanti ketika musim spring atau musim semi, itu banyak bunga-bunganya. Bagus banget. Dan nanti ketika summer, itu udah hijau semua. Bangunan ini adalah salah satu bangunan miliknya Pardee ya. Pardee itu fakultas di bawahnya Boston University. Pardee of Global Study kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ketika mau ngambil S2, pengen kuliah yang jurusannya sama seperti Master of Public Policy atau Master of Public Art, MPA itu bukan Master of Public Administration. Di Boston University itu kita nggak ada jurusan MPP atau MPA, tapi kita ada jurusan yang sama, yaitu tentang International Relation. Itu ada di bawah Pardee Global Study. Itu termasuk mata kuliah atau jurusan-jurusan yang mempelajari negara-negara tertentu, salah satunya di Asia. Dan uniknya lagi, kita punya banyak sekali peneliti-peneliti yang meneliti kondisi di Indonesia. Jadi, di Pardee School ada lebih dari 5 orang profesor yang bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Indonesia secara fasih. Keren. Mereka bahkan bisa telah melakukan penelitian di Indonesia itu lebih dari 40 tahun. Lama juga. Keren banget. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau lihat, ini adalah peta dari Boston University. Nah, yang tadi aku bilang ya, ini adalah Charles River. Nah, dan bio itu panjang. Ini dari tadi kita start dari ujung sini, kita jalan
Nah, ini sampai sini itu BU. Nah, di sepanjang Charles, makanya ini namanya Charles River Campus. Nah, kalau yang Fenway itu ada di sebelah sininya lagi, nggak kelihatan. Dan juga Medical Campus juga. Ini yang Medical Campus, ini yang Fenway. Gitu, teman-teman. Kita lanjut jalan lagi ya. Oh ya, sedikit cerita lagi terkait arsitektur ya. Jadi awal mulanya sejarah terbentuknya Amerika itu kan sebenarnya orang-orangnya berasal dari Inggris Raya zaman dulu. Nah, zaman dulu itu Inggris Raya itu penjaranya penuh. Penjaranya untuk orang kriminal-kriminal di Inggris Raya itu penuh. Karena penuh, akhirnya para kriminal-kriminal di Inggris Raya itu dipindahkan ke pulau atau daratan baru yang itu adalah Amerika Serikat. Ini nanti coba kita koreksi lagi ya, tapi sepintas ceritanya seperti itu. Dan ketika Inggris Raya datang ke Amerika itu, yang pertama kali didudukin adalah kota Boston. Jadi Boston itu sebenarnya adalah cikal bakalnya Amerika yang berasal dari Inggris Raya. Makanya itu area Boston atau negara bagian Massachusetts, Vermont, sama New Hampshire, itu kita biasanya sebut sebagai daerah New England. Karena itu adalah ya Inggrisnya, Inggris Raya baru. Pindahan orang-orang dari England. Dari Inggris Raya, benar sekali. Makanya dulu ketika Amerika Serikat itu memutuskan untuk lepas dari Inggris Raya, itu ditandai dengan adanya Tea Party atau pesta teh. Itu juga di Boston. Jadi di saat itu Amerika itu orang-orang di Amerika harus mengirimkan kayak pajak atau sebagian dari harta atau asetnya di sini, salah satunya berbentuk daun teh itu dikirimkan ke Inggris Raya. Tapi karena protes dan memutuskan untuk pisah, akhirnya teh-teh yang sudah dikumpulkan itu sama mereka dibuang ke laut. Itulah Tea Party-nya yang di Boston. Nah, kaitannya sama arsitektur di sini karena area sini adalah area New England yang sangat terpengaruh sekali dengan budaya dari Inggris, yang mana kita tahu di Eropa itu bangunan-bangunannya bagus sekali. Jadi kalau dilihat itu sebenarnya bangunan-bangunan di sini juga keren-keren, unik-unik seperti bangunan-bangunan di Eropa, walaupun tidak semegah atau sewah di Eropa, tapi nanti kita tunjukin video-video terutama bangunan gereja ya di sini tuh keren-keren banget. Dan tadi kita ngomongin on-campus housing, tadi sudah kita liatin on-campus housing punya graduate student, ini adalah on-campus housing punya undergraduate. Jadi anak-anak S1 salah satunya tinggal di sini. Yang arsiteknya ini ya? Beda, iya, yang tinggi ini. Jadi arsiteknya lebih kayak modern gitu kan ya, yang tinggi ini. Itu untuk anak-anak S1. Tapi kalau yang lebih ancient, lebih apa ya, lebih tua. Lebih tua itu buat anak-anak graduate student, anak-anak S2 dan anak-anak S3. Oke. Kalian dengar suara itu nggak? Suara burung. Chirp. Jadi bulan ini itu kami sudah masuk ke spring. Winternya udah selesai, jadi udah mulai ada suara-suara chirp gitu. Nanti tinggal kita tunggu tunggu aja si bunga-bunganya itu bermekar. Dan saat video ini diambil, ini sedang spring break selama 1 minggu, jadi libur sekolah, makanya area kampus ini kelihatan sepi banget. Dan biasanya kalau lagi pada masuk sekolah tuh rame, penuh dia banyak banget. Penuh banget anak-anak. Kita ke lurus atau ke kiri? Kayaknya kita mau ke sebelah sana dulu. Nah, teman-teman, kita sekarang mau coba masuk ke Questrom. Questrom ini kalau nggak salah adalah sekolah Master of Business, benar nggak? Ya, jadi nggak cuma Master of Business, tapi ini School of Business. Jadi semua jurusan yang di bawah bisnis itu ada di sini semua. Salah satunya MBA atau Master of Business Administration, Business Analytics, dan lain-lain. Iya, berarti School of Business ya. Berarti S1, S2. Oh, nggak ada S1-nya di sini. Oh, nggak ada S1. Berarti nggak ada. cuma S2 juga. Cuma S2 aja. Oke, Questrom School of Business. Oke, kita coba masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim, masuk. Ini di dalamnya Questrom. Kalau nggak salah nih ya, katanya itu Questrom
buildingnya itu yang paling bagus di BU nggak sih? Atau salah dengar nih? Gimana? Enggak. Jadi kalau kita ngomongin bangunan yang paling baru itu bukan Questrom. Dan kalau yang paling bagus, nah kalau bagus nggak bagus kan ini beda ini ya, beda pendapat orang-orang ya. Cuman memang punya Questrom ini bangunannya unik. Salah satu uniknya karena ini adalah School of Business. Jadi di ruang paling bawah atau ruang belajarnya ini ada monitor yang itu tuh informasi terkait saham yang ada di Amerika. Really? Iya, Yang jadi itu ini? sama kayak ini ya, kayak pasar saham yang di Indonesia ya, atau Wall Street yang di sini kan banyak layar-layar yang menginformasikan terkait harga sahamnya. Iya. Lalu di sini juga dipajang bendera-bendera dari mahasiswa-mahasiswanya, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Tuh, jadi kalau misalkan nih waktu itu belum ada mahasiswa Indonesia belum datang, belum ada benderanya, tapi begitu ada apa namanya mahasiswa Indonesia datang, dipasang benderanya. Itu benderanya Indonesia di sana tuh, di atas. Mau lihat nggak teman-teman benderanya? Kita lihat. Nah, itu dia yang ini. Mana? Ini bendera Indonesia. Yeay, welcome Indonesia in Boston University. Ya, sebenarnya ini juga luas banget bangunannya, sampai 5 atau 6 ya, atau 7 lantai. Dan di lantai paling atas itu ada aulanya. Oh ya? Nah, aulanya itu biasanya dipakai buat acara-acara anak-anak dari Questrom sendiri atau anak-anak dari fakultas lain. Dan bangunannya Questrom ini juga nyambung sama bangunan administrasinya BU. Jadi kepala sekolahnya BU itu kantornya ada di bangunan ini juga. Seperti itu. Gitu. Oke, ya teman-teman, sepi kan? Karena ini hari libur, jadinya sepi. Oke deh, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut ke tempat yang lain. Oke, mau kemana ya kita ya? Tunggu terus ya. Nah, kita jalan lagi ya. Kita ke fakultas yang lain. Tadi habis dari Questrom atau School of Business. Kita mau jalan ke fakultas yang lain. Dan kalau misalkan kalian lihat, itu di belakang kami, yang bangunan yang mana ya? Yang ini? Yang ini. Ini ya. Ini adalah tempat tinggal kami di sini. Jadi itu termasuknya bangunan baru. Dan itu persis banget di depan Questrom, berhadapan. Terus cuma kepisah jalan raya. Dan ini nih. Nah, ini adalah kayak apa sih namanya? Kayak stasiun. Dan di sebelah sananya tuh ada pemberhentian bus. Jadi kalau misalkan kami mau kemana-mana tuh alhamdulillah enak, karena bisa pilih mau naik kereta atau mau naik bus. Dan itu stasiun sama bus stopnya di depan apartemen kami. Putih, Oh iya, kita mau nyebrang dulu ya, bentar. Oke, udah nyebrang. Itu di belakang ada kereta, teman-teman kalau mau lihat. Kelihatan nggak di belakang? Tuh keretanya. Oke, kita lanjut jalan. Ini di sebelah sini, aduh slow banget. Di sebelah sini ada gedung, ada bangunan. Ada tulisannya sih, kalau teman-teman bisa bacain. Slow banget. Ini adalah apa ini namanya nih? Wheelock College of Education. Apa sih, kayak fakultas pendidikan? Jadi kalau misalkan ada yang ngambil S2 terkait pendidikan anak usia dini, PGSD ya, tapi untuk S2 atau yang berkaitan sama pendidikan dan pengembangan manusia itu, sekolahnya di sini. Jadi pintu masuknya di sini. Dan di tahun ini atau di angkatan saya dan angkatan bawah saya itu, jumlah anak Indonesia yang kuliah di Wheelock itu banyak banget yang ambil S2. Oh, para ini nih apa namanya? Guru-guru untuk mencerdaskan anak didik di Indonesia nih. Ya, semoga bisa ya Indonesia lebih maju lagi. Nah, terus ini ada apa nih? Sargent College of Health and Rehabilitation Science. Nah, ini ngapain nih fakultasnya nih? Ya, ya sama sesuai namanya ya. Jadi kalau misalkan mau belajar ilmu terkait kesehatan tapi yang lebih ke rehabilitasi, itu di sini. Gitu. Tapi kalau misalkan kesehatannya lebih ke dokter, nurse, termasuk dokter gigi, itu nanti di medical campus di ya? medical campus. Oh iya. Di sini. Oke.
Nah, itu di sebelah sana. Nah, di sebelah sana itu kalau nggak salah ini ya, School of Communication, bener Ya, nggak? Fakultas Komunikasi, benar banget. Sama di belakangnya lagi di sana ada School of Engineering, bener? Benar. Nah, tapi itu sebagian aja. Termasuk kalau misalkan mau ngambil S1 atau S2 yang dari ilmu murni seperti matematika, fisika, biologi, itu di belakang sana, itu areanya. Ya, luas banget. Nah, dan ini dia the icon of BU. Ya, sebenarnya ini jadi ikonnya BU karena ini adalah bangunan paling baru punyanya BU, baru diresmikan tahun 2022. Jadi pas banget tuh diresmikan 2022 dan 2023 kami ke sini. Iya, masih baru banget berarti kan. Oke, teman-teman, gimana? Kita mau masuk? Ya, Ayo, ini adalah masuk. bangunan punyanya CDS atau Computing and Data Science. Jadi bangunan ini kenapa dibanggakan? Karena bangunan ini adalah salah satu bangunan di kota Boston yang sangat ramah lingkungan. Nah, kok bisa ramah lingkungan? Nah, di sini nanti ada penjelasannya. Oke, kita masuk dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Wah. Oke. Seberapa ramah lingkungannya sih CDS ini? Ya, sebenarnya ini tuh layar. Nah, ini biasanya sih di fast anak kami itu suka banget mainan ini. Wow. Jadi di sini itu dijelaskan kenapa bangunan itu tuh bangunan ramah lingkungan. Yang pertama, karena untuk energi yang digunakan dari bangunan ini itu diambil dari panas bumi. Jadi, waduh, yang mana ya? Saya lupa lagi. Geothermal system. Kayaknya ke pause-pause deh nanti deh. Itu kayaknya kalau volumenya. Nah, ini dia. Jadi bangunannya itu setinggi ini, salah satu bangunan yang paling tinggi, dan dia itu ngambil dari panas bumi nih, dari sini nih. Ada banyak banget pipa, sedalam berapa itu? 1.500 kaki. Iya. Wow. Itu sama kayak 2 kali bangunannya Hancock Building. Wow. Bisa dibayangin teman-teman nih, bangunannya tuh kecil banget. Bangunannya segini kelihatannya, tapi pipanya buat ngambil panas buminya itu sampai paling bawah. Insya Allah. Ya. Ngomong-ngomong, ini ada penjelasannya. Jadi itu tadi untuk apa sih pipanya? Buat mengalirkan air atau suhu atau apa? Iya, yang di dalam pipa itu sebenarnya air, mengalirkan air. Nah, airnya itu dikirimkan ke paling bawah, karena di bawah itu kan panas banget tuh. Nah, akhirnya air yang panas itu nanti dipompa lagi ke atas. Nah, di atas itu nanti ada mesinnya. Nah, ini mesinnya di puncaknya, di ujungnya bangunan ini. Mesinnya ini digunakan untuk mengatur suhu dari bangunan ini sendiri. Wow. Jadi kalau misalkan suhunya lagi summer, untuk mendinginkannya itu dari energi panas bumi itu nanti diolah dari suhu panas menjadi dingin. Keren. Wah, ini penjelasannya sebenarnya sangat teknis dan kita nggak berkualifikasi sekali untuk menjelaskan ya. Kita menjelaskan hanya berdasarkan dari penjelasan dari Mas Joshua itu sendiri. Mas Joshua, terima kasih Mas Joshua penjelasannya Mas Joshua. Dan untuk listriknya, ini tuh semuanya pakai solar panel. Dan solar panelnya itu nggak cuma ada di bangunan ini, tapi tersebar di seluruh area BU. Jadi ada banyak banget solar panel. Kayaknya, gimana ya, ada penjelasannya. Oh, masih jadi gede. Solar panelnya mana? Oke, kita pindah sebelah sini ya teman-teman. Oke. Ya, ini adalah solar panelnya, itu benar-benar kesebar. Kalau nggak salah ini episode terkait solar panel ya. Ya, itu dia. Ya, kita punya banyak banget solar panel yang tersebar di seluruh area Boston University ini buat menangkap ini ya, mengubah energi dari panas matahari menjadi energi listrik yang digunakan di bangunan ini. Itulah sebabnya kenapa bangunan ini kita gadang-gadang kita banggakan sekali sebagai bangunan yang ramah lingkungan. Bahkan ketika peresmian gedung ini, yang meresmikan itu adalah Mayor Wu, mayornya dari kota Boston sendiri. Oh, mayornya sendiri. Oke, terima kasih penjelasannya. Dan, nah ini dia. Kita sekarang mau menelusuri
si gedung CDS ini ada elevator. Terus ini ada tempat buat minum. Terus ada ruang kelas. Nah, ini biasanya di sini itu ramai sekali yang namanya anak-anak belajar sampai di. Nah, ini di tangga ini itu, ini kalau teman-teman mau lihat, di tangga ini itu adalah biasa tempat anak-anak untuk belajar. Biasanya tuh di situ rame penuh. Dipas itu sukanya belajar di sini nih. Hah? Di atas sana. Udah muternya kemana ya? Di atas sana. Masih di atas sebelah sana lagi itu ada kursi-kursi warna biru. Nah, itu Diva sukanya di sana. Ya, jadi si Divas itu hobinya bawa storybook, 3 atau 4 storybook dimasukin ke tas dan dia jalan ke sini, ikutin kayak kakak-kakak yang lain belajar semua baca buku di sini dia. Keren banget ya, dia seolah-olah kayak ikut kuliah gitu di sini. Karena memang tempatnya tuh asik banget teman-teman. Jadi kalau misalkan mau berlama-lama untuk belajar di sini tuh sebenarnya betah banget. Lihat teman-teman, bangunan dalamnya juga unik banget, gak cuma di luarnya aja yang unik, tapi bangunan dalamnya juga unik banget, Masya Allah. Oke deh. Ayo kita keluar dulu ya. Oke teman-teman, sebelum kita keluar, nah ini ada kayak kafe ya, kantin kecil ya. Si kafenya dari gedung CDS ini. Kalau misalkan nanti teman-teman yang mau kuliah di sini, insya Allah ya sekolah di sini, kuliah di sini gitu ya, belajar di gedung ini. Kalau teman-teman haus, teman-teman bisa beli di sini, gitu ya. Oke kita keluar ya, Bismillah kita keluar. Kita gantian keluarnya. Oke, kita sudah keluar. Nah, di depan dari gedung CDS itu ada yang namanya Warren Tower. Nah, ini adalah biohousing ya. Biohousingnya buat anak-anak S1, bener banget, buat anak-anak S1. Dan di sini itu ketika bayar kuliah dan bayar untuk apartemen dan segalanya itu sudah termasuk sama makan. Nah, di Warren Tower itu nanti ada area untuk makannya, dining hall-nya. Jadi nanti ketika makan, anak-anak cuma tinggal nge-swipe kartu, udah makan dan makannya itu ngambil sepuasnya. Wah, enak banget. Enak banget. Apakah itu khusus untuk S1 aja, bener? Kalau area makannya sendiri itu terbuka untuk semuanya ya. Tapi kalau anak-anak S1 kalau nggak salah mereka diwajibkan beli atau gimana ya, lupa. Tapi untuk anak-anak S2 sama anak-anak S3 itu dikasih pilihan, kalau misalkan mau beli paket makannya boleh, kalau enggak pun juga nggak apa-apa. Gitu, asik banget teman-teman, lihat. Jadi dari sepanjang mana Warren Tower tuh dari sepanjang sebelah sana sampai sebelah sana itu Warren Tower. Nah ini biohousingnya dan di bawahnya gedung itu makanan semua. Oke, gimana kita mau nyebrang? Kita ke castle-nya dulu tuh. Oke, kita mau ke castle. Kita lewat mana? Sini. Lihat teman-teman, Masya Allah bangunannya bagus banget. Wih, keren sih bangunannya. Kalau anak kami tuh biasanya kasih sebutan khusus nih buat si CDS building, namanya adalah weird building. Iya. Padahal sebutan lainnya dari bangunan ini adalah Jenga building. Jenga. Karena bentuknya seperti Jenga. Nanti sama istri saya akan dilihatin foto bangunan ini dari jauh di sini. Oke, setelah dari CDS building, kita sekarang menuju ke castle. Di sebelah sana itu castle. Jadi ini istilahnya bio castle ya. Zaman dulu banget itu, nggak dulu banget sih, tapi biasanya kepala sekolahnya atau pemimpinnya bio itu tinggalnya di sini di bio castle. Gitu. Tapi semenjak beberapa kepala sekolah yang terakhir, termasuk kepala sekolah yang sekarang itu nggak tinggal di sini. Akhirnya bio castle ini dibuka untuk acara-acara mahasiswa. Dan itu di dalamnya keren banget. Di bawahnya bio castle itu ada yang namanya bio pub atau bar.
atau ya bar sih bar, Uh-huh. barnya bio. Nah, jadi biasanya kalau anak-anak bio, baik yang S1, S2 semua mahasiswanya itu, kalau malam mereka nanti ngumpulnya di biopub. Ya sama kayak yang di film-film Amerika yang seperti teman-teman lihat ya, yang pada ngobrol di bar, pesan minum, ngobrol dan hangout seperti biasa. Wah, kira-kira kita boleh masuk nggak lihat ini? Nggak tahu nih, kalau lagi ada acara nggak boleh sebenarnya sih. Gitu. Padahal penasaran ya dalamnya kayak apa ya? Saya aja baru sekali masuk kayaknya ke dalam, gitu. karena acara kampus waktu itu. Oke deh. Mungkin lain kali ya kalau misalkan ada kesempatan buat bisa melihat dalamnya si castle ini kayak gimana. Nah ini juga, ini bukan bio housing juga bukan? Bukan, kalau ini tuh bagiannya dari College of Arts and Science. Sebenarnya utamanya bukan di sini, tapi karena lebar, nah fakultas-fakultasnya atau fakulti atau ini ya, apa sih istilahnya, profesornya, dosen, sama pegawai bagian administrasinya punya College of Art and Science, itu kantornya di sini. Gitu. Wah, luas banget ya sebenarnya ya bio ya. Termasuk ada salah satu profesor yang terkenal, namanya Profesor Robert Hefner atau Profesor Bob. Itu profesor sudah meneliti Indonesia selama 40 tahun. Beliau juga kantornya di sini dan bahasa Indonesianya fasih banget. Bahkan beliau bisa bahasa Jawa. Masya Allah. Di depan ini teman-teman ada yang namanya, ini ada hewan anjing sebenarnya di sini. Dan dia punya nama. Nama dia adalah Red. Itu namanya. Oke, kita lihat dulu namanya. Nih. Namanya adalah Red. Dan hewan ini adalah simbol dari Boston University. Ya, jadi si anjing ini atau Red itu ikonnya Boston University ya. Jadi kalau misalkan teman-teman googling terkait Boston University itu bakal muncul si gambarnya si Red ini. Bahkan di pertandingan hoki kita itu termasuk hoki yang sangat terkenal, masuk tier atas hoki untuk area timur, dan kita sempat menang juara 1 beberapa kali untuk kampus-kampus yang di area timur atau di East Coast ini. Jadi ketika pertandingan itu selalu ada si Red ini jalan-jalan. Bahkan Boston University itu kan sering banget mengunjungi sekolah-sekolah. Sekolahnya Divas pernah dikunjungin oleh Boston University dan ada si Red, makanya Divas senang banget. Dan ketika Boston University itu main ke sekolahnya Divas, mereka bagi-bagiin buku. Waktu itu Divas dapat buku terkait engineer. Jadi buku cerita terkait engineer itu ada apa aja dan belajar apa aja. Yang itu tuh sebenarnya buat memacu anak-anak yang di sekolah-sekolah itu, anak-anak di TK itu buat semakin rajin baca buku dan semakin rajin untuk belajar menggapai cita-citanya. Keren. Bye-bye Red. Akhirnya kita menemukan yang namanya angsa tuh. Lihat. Atau bahasa Jawanya soang. Soang. Jadi di sini itu apa namanya, kan di sebelah sana itu kan sungai. Nah, biasanya itu di sungai itu kan banyak buat, ada bebek, ada angsa, dan ya apa namanya, angsa kan bisa terbang. Kadang dia bisa terbang sesuka hati kan, atau dia jalan. Kalau jalan lewat mana ya? Dia terbang dari sungai kan? itu langsung ke sini, muter-muter lah di sini dia. Iya. Nih, jadi ya kita memang hidup berdampingan gitu. Nah, area ini itu adalah area Bio Beach atau pantai Bio. Pantainya Bio. Beachnya mana? Nggak ada. Jadi kenapa disebut itu? Karena pemandangannya kita itu kalau teman-teman lihat, ya nggak bisa lihat ya. Maksudnya kalau lagi nggak spring break, di sini itu banyak teman-teman lagi pada belajar di pinggir ini. Dan pemandangannya adalah Sungai Charles itu. Jadi seakan-akan kayak di pantai. Dan kalau lagi summer, banyak banget anak-anak itu pada sunbathing di sini. Gitu. Jadi karena di sini tempatnya itu biasa digunakan para mahasiswa untuk berjemur. Jadi seolah-olah kayak berasa kalau kita ke situ kayak di pantai gitu ya. Jadi dinamainya ini adalah Bio Beach gitu. Unik banget ya. Oh ya, ini kalau nggak salah
Sebentar. Kita ketutupan pohon. Nah, bangunan yang tinggi itu adalah School of Law, benar? Benar. Nah, Benar ini banget. School of Law. Terus ini adalah chapel. Ya, ini adalah bangunan pertamanya bio yang ada di Boston. Karena tadi kan di awal video kita cerita kalau bio itu pertamanya didirikannya di negara bagian Vermont. Dan ketika pindah ke sini, bangunan yang didirikan pertama kali adalah chapel. Jadi bangunan ini sudah ada di sini dari 1869. 60-an. Oh, gitu. Uniknya lagi, ya chapel kan tempat ibadahnya kaum Kristiani ya. Tapi di sini itu juga di chapel ini di basement itu ada aula yang biasanya digunakan sama teman-teman Muslim bio untuk sholat Jumat. Jadi sebenarnya konsepnya chapel ini adalah tempat ibadah untuk semuanya. Untuk semua agama. Iya, tempat semua orang yang pingin menyalurkan kebutuhan spiritualitasnya mereka bisa datang ke chapel ini gitu. Oke, bisa buat beribadah semua agama. Wah, Masya Allah, toleransinya di sini tinggi ya. Ya, karena kita sering banget tuh komunitas Muslim bio berkali-kali kita sholat Jumat itu di sini di chapel gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ditanyain kayak kita pernah ngobrol ya di jalan, minggu ini Jumatannya di mana? Oh, di gereja Jumatannya. Ya, itu memang terjadi, bukan penistaan agama atau apa, karena toleransinya memang tinggi sekali di sini. Iya, betul. Oke, kita lihat di mana si chapel ini bangunannya, kita lihat dari sebelah depan. Nah, ini kita mau jalan ke arah depannya chapel. Oke, kita lihat dulu sebentar. Ini dia. Ini yang namanya Mars Chapel. Bunyi kereta lagi. Ini kalau dari tampak sebelah depan ya. Nih. Apakah ini tidak dibuka setiap hari? Oh ya, ini dibuka setiap hari dan dibuka untuk umum juga. Jadi kalau coba Bunda mundur lagi, Oke, di sini aku itu mundur ada logonya kampus bio. Oh, mana? Ya. Ini. Ya, ini logo resminya Boston University. Oh. Terus? Dengan 3 semboyannya, Learning, Virtue, and PT. Jadi kalau misalkan bulan Mei itu ketika bulan-bulan wisuda banyak banget fotonya di sini. Nanti fotonya biasanya di sini. Weh, kayak gini ya. Backgroundnya ini. Contohnya ya. Contohnya gini. Oh, Ya, gitu. kita 3 bulan lagi foto di sini. Karena 3 bulan lagi saya akan lulus. Amin. Terus dari maksudnya learning, virtue, PT itu maksudnya apa? Ada artinya nggak ini? Itu semboyannya Boston University sendiri untuk kayak identitasnya kita. Jadi kenapa sih bio itu ada? Yaitu untuk mengajarkan 3 kata ini. Learning itu kan terkait pembelajaran ya, untuk mengembangkan diri, untuk belajar, untuk mencari ilmu pengetahuan. Virtue, HP ayah mana? Oh. Soalnya ada semboyannya ini. Oh ya, ngomong-ngomong, ketika dulu saya di sini, itu kan ada masa orientasi ya, atau ospek juga. Tapi ospeknya itu nggak kayak di Indonesia. Jadi ospeknya itu di sini kayak gala dinner. Jadi kita dikumpulin di satu ruangan gede, di situ kita makan, terus nanti ada pertunjukan drum bandnya, ada pertunjukan seni, terus nanti yang ngasih pembukaan itu hanya satu, hanya kepala sekolahnya. Sudah, habis itu nanti kita ngobrol-ngobrol sama alumni dan kita dikasih waktu buat membangun koneksi, ngobrol sama teman-teman yang lain. Jadi nggak kayak ospek yang dulu pernah saya jalanin, itu agak beda banget memang di sini. Tapi kayaknya tahun-tahun sekarang ospek di Indonesia udah nggak ada yang suruh aneh-aneh sih kayaknya. Kayaknya ya, nggak tahu juga ya. Udah lama ya. Oh ya, lanjut lagi. Jadi learning, virtue, and PT. Learning itu kan terkait pembelajaran, terkait gimana kita menuntut ilmu, mencari pengetahuan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Virtue itu terkait kebajikan. Itu membangun karakter dari orang-orangnya, dari mahasiswanya sendiri, dibentuk karakter supaya menjadi orang-orang yang bijak. Dan PT itu adalah kesalehan. Ya, jadi karena awalnya seperti yang tadi kita ceritakan, Boston University itu adalah institut awalnya untuk meneliti tentang agama atau teologi. Makanya PT itu menjadi salah satu semboyan kita
untuk membentuk mahasiswa yang saleh. Saleh ya, bukan Saleh. soleh. Kesalihan kalimatnya ya, gitu. Berarti kayak untuk mengenal siapa sih Tuhannya kamu gitu ya? Mungkin begitu juga ya. Karena kan di sini nggak dibatasin harus memilih agama tertentu, tapi dibebaskan. Tapi ya itu beberapa orang itu memang apa ya dalam mencari kebutuhan spiritualnya mereka. Kalau di sini itu ya dibebaskan. Cut aja deh, takutnya nanti jadi penistaan. Oke deh. Nah, terus ini di sebelahnya chapel itu ada bangunan. Ini adalah School of Theology, benar nggak? Benar sekali, ini adalah School of Theology. Jadi teman-teman yang pengen belajar terkait agama, ataupun agama yang kaitannya sama politik, ataupun apapun itu yang berkaitan dengan agama, teman-teman nanti sekolahnya di sini. Dan mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang belajar terkait teologi sendiri itu sudah ada banyak banget. Gitu. Itu apakah kita belajar tentang agama Islam di sini, ataukah kita tentang belajar agama Kristiani di sini, atau tentang belajar agama apa di sini? Kalau secara jurusannya, saya rasa itu secara umum ya. Cuman kalau mata kuliahnya sendiri, itu ada sendiri. Bahkan terkait Muslim Study itu ada juga di sini. Kristiani juga ada sini. Gitu. Salah satu institut yang ada di Pardi, bukan teologi, Pardi, itu adalah Institute of Culture, Religion, and World Affairs. Itu adalah gabungan dari Pardi Global of Study dengan teologi ini sendiri. Institut itu mempelajari hubungan antara agama, budaya, dan politik. Dan salah satu objek penelitiannya itu adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena berdasarkan pengamatan dari researchers yang di sini yang sempat saya ngobrol secara langsung, salah satunya adalah Profesor Robert Hefner sendiri. Indonesia itu adalah negara yang kaya akan informasi. Di Indonesia itu mayoritas warganya itu beragama, bahkan di sila pertama kita kan ketuhanan Yang Maha Esa, dan kita harus memilih Tuhan, harus memilih agama. Bahkan identitas itu pun tertulis di KTP kita. Bahkan beberapa orang itu menggunakan agama sebagai alat politik. Ini ngomongnya agak sensitif ya, tapi secara garis umum, secara benang merahnya sendiri, BU sering meneliti Indonesia untuk mempelajari hubungan antara agama yang ada di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia, dan politik yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman tertarik terkait pengetahuan itu, teman-teman bisa masuk ke BU, mengambil jurusannya ada di School of Theology atau di Pardi, gitu. Masya Allah, alhamdulillah, banyak banget ini kayak benar-benar tour Boston University langsung dari si brand ambassador-nya gitu. Bukan brand ambassador Anda. Ya udah, pokoknya ya apa yang tadi suami saya jelaskan itu, saya juga sebenarnya kayak ternyata itu gitu, kayak ada yang baru tahu gitu. Tapi gimana BTW, asik ya jalan-jalan kita hari ini, kita mengenal yang namanya Boston University, sekolahnya suami saya gitu di sini. Asik ya. Oke, terima kasih sudah menemani kami jalan-jalan di Boston University gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya-tanya terkait Boston University atau terkait apapun gitu ya, boleh nanti kita sharing di kolom komentar. Oke? Ya, dan di video berikutnya, rambutnya keren banget kan Anda. Ya, jadi di video berikutnya kita akan bercerita juga terkait pengalaman saya, karena banyak banget yang nanyain kenapa sih memilih kuliah di Amerika, kenapa sih memilih kuliah di Boston University, kenapa sih mengambil jurusan yang saya ambil, dan gimana sih sistem pendidikan di sini untuk yang S2. Jadi nanti di video berikutnya kita akan bercerita sedikit tentang itu. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya, silakan seperti biasa bisa tanya di kolom komentar atau di sosial media kami. Dan jangan lewatkan episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.